Selamat berjumpa. Bulan puasa memang menjadi satu momen untuk penjualan, baik itu kuliner, fashion, dan banyak macam ya, yang bisa menjadi sebuah peak moment atau untuk penjualan. Jadi bisa menjadi istilahnya masa-masa rame, masa-masa laris untuk penjualan, tergantung bagaimana Anda melihat atau jeli melihat produk apa dan melihat pangsa pasar yang bisa Anda bidik. Ya, salah satunya kemarin di video sebelumnya itu tentang membuat jajanan pasar atau jajanan untuk buka puasa. Tapi seperti yang saya jelaskan, memang dibutuhkan analisis dan perencanaan tersendiri ya, karena waktunya mepet dan itu agak terburu-buru. Hanya memang untuk waktu produksinya ya lebih tenang kan, karena ada waktu dari habis sahur atau malam sampai siang, itu sisi positifnya. Baik, apalagi yang bisa kita gali atau kita cari peluang untuk jualan di bulan puasa ini? Ya masih seputar makanan ya, masih seputar makanan. Yang pertama untuk perorangan ya, Anda bisa membuat menu buka puasa dan menu sahur. Nah, ini sangat dibutuhkan, banyak orang membutuhkan ya maksudnya. Karena orang itu kalau yang bekerja kan pasti siang itu masih kerja, kemudian pulangnya itu sebelum buka puasa ya, mungkin masih ada waktu 2-3 jam untuk mempersiapkan. Tapi kan kadang kondisi orang pulang kerja mungkin sudah capek atau tidak bisa rutin. Itu artinya mereka butuh untuk makanan minimal untuk lauk itu, karena kalau nasi kan bisa masak sendiri pakai rice cooker dan itu praktis kan. Nah, yang berikutnya juga untuk menu sahur itu juga banyak orang butuh, karena sahur kalau yang tidak terbiasa bangun tengah malam itu pasti kadang kesiangan, terus buru-buru masaknya. Nah, ini banyak dibutuhkan. Sementara kalau mau beli, baik itu untuk berbuka maupun sahur, itu pasti rame ya, pasti antri, dan banyak juga ketika membeli itu warungnya itu ketika sampai ya sudah habis. Kalau sahur, kalau buka itu ya sekitar jam 5 jaman itu kan sudah banyak yang habis warung untuk menu buka. Nah, kalau sahur kadang-kadang jam 9 malam pun udah pada diborong atau dibeli orang untuk sahur. Nah, ini merupakan peluang untuk membuat menu buka puasa dan sahur. Anda bisa tawarkan dengan pre-order ya, Anda semacam catering atau semacam pesanan begitu. Anda bisa bikin menu-menunya dalam sebulan, Anda bisa rencanakan. Jadi sebaiknya malah direncanakan sebelum bulan puasa. Jadi kalau Anda membuat menu yang rutin, mungkin ada beberapa macam pilihan ya, supaya orang juga tidak bosan untuk memesan ke Anda. Kalau menunya hanya tidak berganti-ganti kan orang akan berganti penjual, artinya berpotensi akan lari dari Anda kan. Jadi siapkan menu variatif ya, variasi
Kalau Anda mau masak rutin setiap hari itu ya nggak masalah, tapi paling tidak akan ada 5 sampai 10 menu pilihan yang bisa ditawarkan. Atau mungkin kalau baru mulai ya, kalau Anda tidak mau banyak masak berbagai menu, Anda bisa membuat daftar atau jadwal menunya. Jadi mungkin sehari 3 menu atau 5 menu begitu, tapi setiap hari akan berganti. Nah, itu bisa Anda buat jadwalnya, Anda tawarkan. Nah, sekaligus untuk menawarkan mereka untuk pre-order. Artinya ketika Anda masak itu sudah jelas ada yang order, sudah ada yang beli. Jadi lebih enak dan lebih bisa direncanakan berapa porsi masaknya, berapa biayanya, biaya produksinya dan sebagainya. Jadi, nah kalau kita lihat kan potensinya juga lumayan kan. Misalnya satu keluarga itu kan paling tidak kalau keluarga kecil kan 2 orang atau 3 orang dengan anak kan. Nah itu kalau per porsinya dihitung 10.000 lah katakanlah rata-rata begitu kan, ada yang di atasnya untuk sayur, untuk lauk ayam dan untuk sayur atau untuk lauk yang lain. Orang kan beli bukan hanya misalnya lauk tok gitu kan, ya ada sayurnya, ada lauknya gitu. Dibuat rata-rata per orang itu 10.000, kalau keluarga kecil kan berarti 3 orang itu kan sales volumenya itu sekitar 30.000. Nah, tinggal kemampuan Anda untuk memasarkan sehari itu bisa berapa orang. Kalau Anda bisa 100 order ya berarti 3 juta sehari. Kalau 50 orderan ya sekitar 1.500.000 per hari rata-ratanya ya. Tinggal kalikan selama bulan puasa kan. Seperti itu, artinya kan potensinya bagus. Itu juga dihitung dalam satu kali makan kan, untuk buka puasa aja, belum sahurnya. Nah itu Anda bisa tawarkan menu-menu untuk buka puasa dan untuk sahur. Jadi bisa diatur nanti, direncanakan buka puasanya diantar jam berapa, terus untuk sahur diantar jam berapa, itu ya memang lebih ya istilah Jawanya ngalai sedikit. Untuk sahur itu kan nganternya malam jam 9 begitu kan, atau jam habis tarawih lah. Tapi kan itu ordernya jadi lebih pasti daripada dibandingkan dengan video yang lalu. Kalau kita titip itu masih ada resiko barang kembali kan, produk kembali itu. Nah itu resikonya kadang lebih gede daripada keuntungan kita. Ya itu risiko paling mengerikan kalau kuliner itu kan retur itu ya. Nah itu kita kan harus pintar-pintar bisa mendaur ulang selama masih layak untuk dikonsumsi, untuk menjadi produk lain atau produk yang sama. Itu kan antisipasi untuk retur. Nah yang berikutnya ini sebelum menginjak puasa, Anda sebetulnya masih bisa bikin jajanan, yaitu untuk takjil. Jadi untuk takjil di masjid, musola dan sebagainya. Itu kan banyak sekali sekarang kan orang memberikan takjil untuk masjid, musola, untuk taraweh, untuk buka puasa.
Nah ini Anda bisa tawarkan paket-paket takjilnya. Nah ini juga lebih menguntungkan, dan artinya menguntungkan itu risikonya bisa ditekan. Tidak sama atau berbeda dengan kalau kita berjualan sore hari itu yang di lapak atau kita titipkan. Karena kita memasaknya itu, membuat makanannya itu berdasarkan order. Jadi artinya bisa diperkirakan. Nah untuk takjil ini Anda bisa menghubungi masjid-masjid, takmir masjidnya untuk takjilnya agar bisa ditawarkan juga untuk ke masyarakat setempat yang akan memberikan takjil ke masjid itu. Atau bisa Anda tawarkan juga langsung ke pelanggan Anda atau orang-orang yang ingin memberikan takjil. Ini lumayan gede nih, bukan lumayan, memang gede banget. Cuman memang persaingannya kan banyak. Karena takjil itu banyak sekali orang yang menyediakan, baik itu di masjid, di rumah tangga, untuk mungkin acara-acara ya, pengajian atau acara apa di bulan puasa itu mereka butuh takjil dan hidangan untuk berbuka. Bahkan banyak orang di jalan itu, di perempatan, di lampu merah itu, atau di pinggir-pinggir jalan itu suka membagikan takjil gratis. Nah, mereka kan butuh produknya. Karena tidak semuanya itu masak sendiri atau bikin sendiri. Jadi mereka tetap butuh. Nah, ini untuk kuliner, untuk takjil. Nah, kemudian ada lagi Anda bisa berjualan kue-kue kering. Jadi mulai bulan puasa, bisa sebelum bulan puasa Anda siapkan, karena kue kering itu kan awet. Anda bisa tawarkan untuk kue lebaran. Jadi Anda bisa membuat kue lebaran. Nah ini bisa digabung sih sebenarnya. Anda bisa membuka atau menawarkan makanan untuk berbuka dan sahur, tapi Anda juga sembari membuat kue-kue kering. Tapi ya kadang-kadang kan orang punya spesialisasi masing-masing. Yang di masakan berat itu mungkin berbeda dengan keahlian di bakery atau bikin kue-kue kering. Nah ini makanya saya jelaskan di kategori yang berbeda. Jadi nanti tinggal mana yang bisa Anda jalankan. Kue-kue kering ini juga sangat tinggi permintaannya. Kalau kita lihat di toko-toko, swalayan itu kan kalau sudah mau masuk bulan puasa itu stoknya itu udah numpuk. Sehingga untuk persiapan itu juga kan dimakan, selain untuk kue lebaran di bulan puasa pun juga dikonsumsi. Nah, selain makanan juga bisa minuman ini laris banget ya untuk buka puasa, terutama es degan, es buah dan sebagainya itu banyak diminati orang. Nah berikutnya selain kuliner ya Anda bisa menjual atau menawarkan produk-produk fashion atau pakaian, karena banyak juga kebutuhan untuk menyambut lebaran itu orang pada beli pakaian. Nah, samping itu mungkin perlengkapan untuk ibadah, jadi sarung, mukena, peci, tasbih, bahkan kitab buku-buku agama dan sebagainya. Itu lumayan permintaannya jadi tinggi. Nah, setelah itu ada juga sih pernak-pernik lebaran ya, tapi itu pangsanya tersendiri dan memang harus jeli kemana. Itu permintaannya juga tinggi, termasuk misalnya amplop untuk anak-anak kecil itu untuk fitrah. Ya itu juga sekarang orang pada beli.
Nah, atau perlengkapan-perlengkapan yang lain, toples dan sebagainya. Nah, itu kalau Anda jeli, Anda bisa menemukan peluang-peluang dan di mana mengambil produknya dan kemana memasarkannya. Jadi banyak, kalau Anda bisa langsung ke konsumen ya Anda produksi makanan, tapi Anda bisa juga mensuplai kepada produsen. Ini kan karena banyak permintaan, banyak orang bikin makanan, jualan makanan untuk buka puasa, jajanan, takjil, atau untuk sahur atau kue kering untuk lebaran. Berarti kan para pedagang, penjual, pengusaha ini kan butuh perlengkapan ya baik itu dari kemasan, baik itu dari bahan bakunya ya tepung, ayam dan sebagainya, itu akan berentetan terus juga mengalami peningkatan permintaan. Nah, Anda harus jeli di mana potensi Anda, di mana peluangnya, dan kemana menjualnya. Demikian peluang usaha di bulan puasa. Kita akan bicara lagi dengan topik-topik tentang dunia usaha dan digital marketing di video selanjutnya.